Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistianingsih, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan mereview materi 1, yaitu biofisika tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama ada pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukuran sel sangat kecil, strukturnya sangat rumit, dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya, seperti mitokondria yang terdapat dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom berfungsi sebagai pencerna. Selanjutnya ada pembagian sel, pembagian jenis-jenis sel. Yang pertama ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Adapun penjelasan untuk sel prokaryotik yaitu yang pertama ada prokaryotik, umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleus. Prokaryotik seringkali juga memiliki bahan genetik tambahan yang disebut plasmid yang juga berstruktur DNA lingkar. Prokaryotik juga memiliki sejumlah protein struktural yang disebut sitoskeleton yang pada mulanya dianggap hanya ada pada eukariota. Akan tetapi protein skeleton tersebut meregulasi pembelahan sel dan berperan menentukan bentuk sel. Yang kedua ada eukariotik. Eukariotik tidak seperti prokariotik. Sel eukariotik yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang artinya sebenarnya dan kryon yang artinya memiliki nukleus. Diameter sel eukariotik biasanya 10 hingga 100 μm. Sitoplasma eukariotik adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Selain nukleus, sejumlah organ lain dimiliki hampir semua sel eukariotik, yaitu mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, peroksisom, lisosom, baik sel tumbuhan maupun sel eukariotes uniseluler memiliki satu atau lebih vakuola, yaitu organel terdapat menyimpan nutrien dan limbah serta tempat terjadinya sejumlah reaksi penguraian. Yang ketiga ada struktur dan fungsi organisal. Yang pertama ada struktur dan fungsi organisal. Yang pertama yaitu inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas. Yang kedua ada mitokondria yaitu berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pemanasan sel yaitu respirasi sel. Yang ketiga ada lisosom yang berfungsi sebagai untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Yang selanjutnya ada badan Golgi berfungsi sebagai pengeluaran zat dan metabolisme sel. Yang selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Yang selanjutnya ada dinding sel yang berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel tumbuhan. Selanjutnya ada plastisida atau kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak, metabolisme karbohidrat dan penetralan atau detoksifikasi racun, transportasi sel dan sintesa protein. Yang terakhir ada vakuola yang berfungsi sebagai membantu sel untuk tumbuh, membesar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme sel. Yang terakhir ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sel. Yang pertama ada Quran surah Yunus ayat 61. Yang kedua ada Quran surah Yasin ayat 36. Yang ketiga ada Quran surah An-Nahl ayat 8. Yang keempat ada Quran surah Syaba ayat 3. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.